sesi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengenal pekerjaan atau tugas di unit kerja rekam medis. Nah, saat ini kita sudah ada di laboratorium rekam medis, dan di sini nanti kita akan bagaimana memahami dan juga akan belajar tentang bagaimana kegiatan di masing-masing bagian di unit rekam medis. Di sini ada bagian di pendaftaran, kemudian nanti ada filing, kemudian ada indexing, coding, porting, dan juga assembly. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana teknis pengelolaannya, bagaimana tugasnya, serta bagaimana teknis serta instrumen apa saja yang harus kita siapkan dalam kita melakukan pekerjaan di unit kerja rekam medis. Saya kira itu. Selamat menyimak dan selamat belajar. Oke, kita sekarang sudah ada di bagian pendaftaran ya. Di sini saya nanti sebagai seorang petugas pendaftaran harus memastikan bahwa peralatan yang kita miliki di sini memang sudah lengkap ya. Di sini kita bisa lihat ada layar komputer ya. Di sini nanti fungsinya adalah untuk kita menginputkan data pasien yang sifatnya elektronik ya. Data elektronik itu sudah ada aplikasinya, nanti tinggal kita inputkan di sini. Nah, kemudian di sini ini adalah bagian form ya, atau formulir. Ada formulir. Di sini ada 3, bisa jelas. Di sini ada formulir untuk pendaftaran pasien rawat jalan. Kemudian ada form asesmen pasien untuk gawat darurat. Kemudian ada juga yang terakhir adalah asesmen pasien rawat inap. Ini bisa diperjelas dulu. Nah, ini form untuk rawat jalan ya. Kita bisa lihat informasinya berkaitan dengan informasi untuk data pasien itu sendiri, dan juga ada tanda tangannya. Kemudian autentifikasinya. Ini ada form asesmen pasien gawat darurat. Nah, sedikit berbeda karena salah satu yang bisa kita lihat adalah di sini ada triasenya atau tingkat kegawat daruratannya, mulai dari triase merah, kuning, hijau, dan hitam. Kemudian ada pengkajian keperawatan primer mulai dari RW, breathing, sirkulasi, disability, exposure, dan juga pre-hospitalnya. Nah, ini untuk yang gawat darurat. Karena prinsip dari pendataan pasien atau pendaftaran pasien gawat darurat itu bukan berdasarkan pada urutan, tapi lebih kepada aspek dari tadi triasenya. Kemudian ini form asesmen untuk pasien rawat inap ya. Kita bisa lihat di sini riwayat alergi, ada riwayat jatuh, persepsi sensori, dan aktivitas latihan ya, DL indeksnya. Nah, kemudian bisa kita lihat di sebelah sini, ini adalah buku registernya. Meskipun kita menggunakan pencatatan menggunakan elektronik di dalam komputer atau pendaftaran elektronik by system, namun kita juga perlu memperhatikan tentang bagaimana penggunaan buku register. Di sini ada buku register pasien rawat inap, pasien IGD, dan pasien rawat jalan. Buku register ini fungsinya adalah untuk mendata pasien, baik itu pasien lama atau pasien baru, yang memang fungsinya adalah untuk mendata by manual ya, untuk pendataan yang sifatnya manual. Kalau elektronik nanti masuk sini. Nah, kalau kita lihat mungkin bisa diperjelas di sini. Ini isi dari buku register ya, ada mulai tanggal pendaftaran, nomor RM pasien, alamat, kemudian usia, sampai dengan cara pembayarannya, apakah dia menggunakan asuransi atau cash. Nah, kemudian untuk pasien IGD pun juga sama. Intinya bahwa nanti setiap pasien yang datang atau berkunjung kita data di sini. Ini untuk pasien IGD ya, bisa Anda perhatikan. Kemudian untuk rawat jalan seperti ini ya, sama. Nah, ini contoh yang sudah terisi. Intinya bahwa kita nanti mengisi di sini. Nah, karena ini untuk kegiatan praktikum, maka memang baik kegiatan pencatatan menggunakan elektronik ataupun konvensional manual tetap harus kita laksanakan ya, jadi tetap harus jalan.
Kemudian kita bisa lihat di sisi sebelah sini, ini merupakan map rekam medisnya ya. Ini map rekam medis, dan nanti untuk pasien baru yang memang dia baru mendaftar, nanti akan kita siapkan map NM-nya di sini. Kita bisa tuliskan misalnya kalau ada alergi di sini, kemudian nama pasien, kalau ini ada nama keluarga dan juga seterusnya, dan nomor rekam medisnya di sebelah samping. Kemudian nah ini kita nanti bisa memasukkan dokumen RM-nya di sebelah sini. Oke. Kemudian di sini ada ya cube ya, atau namanya filing untuk praktek ya, mini ya. Ini untuk rekam medis mini. Untuk cube-nya ada di sini ya. Nah, cube-nya ada di sini. Kalau yang ini tadi fungsinya untuk membantu praktikum filing saja ya. Untuk memahami tentang bagaimana pola penomoran mencari dokumen rekam medis, tapi dia basisnya adalah menggunakan dokumen ini, bukan yang asli gitu. Nah, kemudian yang ini adalah kartu indeks utama pasien atau KIUP ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk mempermudah kita petugas kesehatan rekam medis mencari dokumen yang memang dibutuhkan. Semisal ada pasien yang datang dia tidak bawa kartu berobat, kita kan nggak tahu nomor RM-nya, nah kita bisa menggunakan KIUP. Namun ini biasa digunakan untuk rekam medis yang masih menggunakan konvensional atau manual. Kalau elektronik Anda bisa cari di database di komputer. Kemudian ini ada KIB, ada kartu identitas berobat ya, yang harus dibawa oleh pasien setiap kali dia berobat. Nah, ini juga di sini memuat nomor RM, nama pasien dan juga alamat. Dan peralatan ATK yang lain ya, ini ada banyak peralatan ATK dan seterusnya yang memang fungsinya adalah membantu tenaga rekam medis di bagian daftar untuk data pasien. Kemudian di sebelah sini Anda bisa lihat ini adalah loker atau almari untuk KIUP ya. Kalau kita lihat tadi saya mengambil contoh ada KIUP ya di sini. Ini kebetulan sudah ada namanya ya. Ini KIUP. Nah, di KIUP ini ada abjad dari A sampai Z ya. Fungsinya apa? Karena tadi si pasien itu tidak membawa nomor atau kartu berobat, kan pasien nggak hafal nomor RM-nya ya. Sementara kita karena masih menggunakan manual, nah ini misal saya kasih contoh manual, kita nggak tahu nih, nggak bisa cari. Nah, pasiennya cukup banyak, maka kita bisa tanyakan ke pasien namanya siapa. Namanya misal di sini adalah abjad A misal ya, namanya siapa. Nanti kita cari di sini yang dia abjadnya A. Kemudian kita ambil di sisi misal namanya ini Ardian, dengan ada Ardian, kita bisa masukkan di sini. Kita lihat nomor RM-nya berapa, kemudian kita lari ke filing, kita cari dokumen rekam medisnya. Itu adalah fungsi dari KIUP. Maka memang base KIUP ini adalah abjad. Kalau namanya A ini Ardian ya masuknya A. Kemudian di sini ada namanya Nadira N. Nah ini berarti dia ditaruh juga di N di sini dan seterusnya. Artinya memang dia base-nya adalah abjad. Tujuannya kalau kita masih menggunakan konvensional yang mempermudah saja. Meskipun sebenarnya di praktiknya di Fasiankes sudah jarang atau bahkan banyak yang tidak digunakan lagi. Tapi untuk biaya praktikum Anda juga harus perlu tahu fungsi dari KIUP itu sendiri. Artinya adalah klasterisasi berdasarkan pada abjad. Oke, kita saat ini sudah ada di bagian ini filing ya. Kita sudah ada di bagian filing. Di bagian filing nanti ada beberapa kegiatan ya, mulai dari pengambilan dan juga pengembalian dokumen rekam medis serta penyimpanannya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, Anda bisa lihat di sini ini meja untuk petugas bagian filing ya. Di sini nanti ada banyak tugas, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Intinya bahwa di sini adalah meja petugas filing yang memang dia nanti tugasnya adalah bagaimana mencatat ya, dokumen yang dia masuk dan juga dokumen yang dipinjam atau keluar. Maka di sini ada buku ekspedisi ya. Di sini ada buku ekspedisi. Kalau kita lihat di sini ada buku ekspedisi, misal khusus untuk rekam medis yang dia dipinjam ya.
atau keluar. Contoh nanti di sini ada kapan tanggal dokumen dipinjam, nomor RM-nya siapa, nama pasien. Ya ini nama pasien itu nama pasien, RM pasien yang diambil ya, dan nama peminjamnya. Nama pinjam siapa, apakah yang pinjam, petugasnya siapa yang meminjam. Kemudian tanggal kembalinya kapan, kalau sudah kembali. Kemudian nama petugasnya siapa, parafnya, dan keterangan. Keterangan itu misal ya, kan dokumen RM dikembalikan dengan misal kondisinya rusak atau dan seterusnya. Kemudian ada keterangan lain, misal dikembalikannya terlambat ya. Ini paling enggak kan harus dikembalikan 2 kali 24 jam ya, itu maksimal sesuai dengan permen. Nanti kasih keterangan, misal dia kembalinya setelah 3 hari atau 1 minggu, nah kita kasih keterangan terlambat dan seterusnya. Ini kita bisa tuliskan di buku ekspedisi. Nah kemudian kalau kita lihat peralatan di sebelah sini cuma ada beberapa peralatan. Contoh ini ya, tracer ya. Ini tracer itu adalah penanda. Kalau kita lihat tracer itu adalah penanda. Kemudian di tracer itu ada outgate-nya. Outgate-nya sini ya. Oke. Nah ini ada outgate atau keterangan yang disematkan di ini tracernya. Nah, di sini sehingga di dalam informasi dalam tracer itu ada nomor RM, ada nama pasien, tanggal pinjam digunakan untuk apa, tanggal kembali, peminjamnya siapa, pemberi peminjam siapa. Peminjam itu adalah orang yang meminjam dokumennya. Kemudian pemberinya adalah misal saya yang bertugas di bagian filingnya, ya saya yang memberikan otoritas itu, namanya pemberi pinjaman. Nah ini nanti sebagai penanda atau pengganti ketika dokumen RM-nya sudah keluar terus dan pinjam. Kemudian nah dan ini peralatan-peralatan yang lain ya, ATK yang lain bisa kita gunakan. Kemudian di sebelah sini ini adalah rak dokumen penyimpanan rekam medis khusus untuk family folder ya, untuk jenis family folder. Karena kan untuk di beberapa puskesmas atau FKTP itu kan masih menggunakan pola family folder ya. Jadi family folder itu adalah pola penyimpanan dokumen rekam medis yang dia dijadikan satu keluarga itu ya satu map ya, dalam satu map, dan dia base nya adalah nomor RM-nya adalah family atau kepala keluarganya di sini. Kita bisa lihat di sini contoh ini misal nomornya sekian ya, ini desa kelurahan apa, nanti kita isi family folder, nomor RM, nama kakak, alamat dan seterusnya. Jadi nanti RM-nya anak, bapak, ibunya dan seterusnya masuk jadi satu dalam satu map RM. Ini kita sebut sebagai family folder. Beda dengan pola base-nya individu ya. Kalau data individu itu ya biasanya digunakan oleh rumah sakit dan fasilitas yang lain yang dia memang base-nya adalah one person one nomor RM ya. One person one number. Kalau ini one number for one family, satu keluarga. Jadi satu keluarga di sini. Ini contohnya kita masih menggunakan rak terbuka ya. Ini contoh penyimpanan dengan menggunakan rak terbuka. Keuntungannya adalah kita bisa menggunakan mengambil lebih mudah, cuman biasanya kekurangannya adalah dari segi keamanan ya. Misal nanti kapan orang bisa ngambil, hujan kena kalau hujan nanti ada rembesan air ataupun misalnya kalau terjadi kebakaran ya, ini kategori kurang aman ya, tapi mudah dalam menggunakan. Kemudian kalau yang sisi sebelah sini ya, kita bisa melihat penyimpanan dokumen RM ini menggunakan rak atau laci roll opack ya. Ini jenis roll opack. Kalau yang tadi itu kayu dengan rak terbuka, ini roll opack. Roll opack ini memang fungsinya adalah salah satunya adalah dia dengan kapasitas yang cukup banyak tapi tidak membutuhkan ruangan yang lebar. Kemudian dari segi keamanannya cukup aman. Kemudian di sini juga ada kunci, dan
Ya tadi tidak memakan banyak space ya. Kalau pakai rak seperti ini kan space-nya cukup banyak. Kita butuh 3-4 lemari, tapi nggak perlu. Karena kita punya 4 lemari dan dengan space-nya cukup mudah. Kita tinggal dorong saja rak robohnya. Nah, jadi kita bisa masuk. Ada slot pertama, ini ada slot ya. Slot pertama, slot kedua, slot ketiga, dan slot keempat. Masing-masing slot itu terdiri dari 4 sub ya, bisa masuk ke dalam. Nah ini ada 4 sub di sini, ada 1, 2, 3 dan 4 sama di sini juga sama. Artinya ini sangat mudah, efisien sekali. Kemudian pola penyimpanannya ini ada TDF, MDF dan SNF ya. Nah Anda tentunya masih ingat bahwa masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kalau SNF kita tahu bahwa primernya itu ada di depan ya. Kemudian MDF middle itu primernya ada di tengah, TDF itu primernya ada di akhir. Nah, nanti Anda menyesuaikan juga. Kemudian, nah ini contoh. Oke, ini contoh di sini ada beberapa dokumen. Nah, yang menarik di sini ada tracer ya. Tadi yang sudah saya jelaskan, tracer ini sebagai penanda. Kalau ada tracer di dalam di antara dokumen yang tersimpan, maka bisa dipastikan bahwa dokumen tersebut sedang tidak ada di tempat. Ketika nanti dokumennya sudah ada di tempat dan sudah dikembalikan, ya tracernya kita ambil. Kemudian outgetnya bisa kita buang, karena ini sudah nggak kepakai lagi. Nanti kalau Anda mau pakai lagi, ya pakai outget yang baru. Tapi kalau dia belum kembali, ya berarti tracernya tetap ada di sini. Pastikan jangan sampai salah. Nah, kemudian oke, ini yang menarik lagi. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini kan ada namanya color numbering ya. Ini color numbering atau penomoran berbasis warna. Sudah saya jelaskan sebelumnya di teori bahwa color numbering itu fungsinya adalah untuk melakukan mempermudah pemilihan atau clustering berbasis number. Kalau kita lihat di sini memang Anda bisa lihat di sini color numberingnya. Contoh ini ada 0 dan 4 ya. Kalau 0 itu abu-abu, 4 itu adalah hijau. Jadi untuk klaster 0 dan 4, nah ini untuk yang mata 0 dan 4 ini otomatis ya pasti akan jadi satu warna di sini. Nggak mungkin nanti warna 15 ini salah di sini. Nggak mungkin. Kalau sampai terjadi tanpa kita harus mengecek pun dari jarak jauh, kita akan tahu bahwa ini pasti terjadi kesalahan dalam pengembalian dokumen rekam medis. Nah, ini salah satu hal untuk meminimalisir terjadinya human error atau kesalahan penempatan dokumen rekam medis. Contoh yang ini, ya ini yang 15 ya dia hanya temannya ya 15 semua, warnanya sama. Tanpa kita cek dari jauh sudah kelihatan, oh itu klasternya 15. Ini pun juga sama, 02, warnanya sama semua. Ini juga sama, 01, warnanya juga sama semua. Artinya bahwa kalau numbering ini memang memberikan kemudahan kita untuk bagaimana menempatkan dokumen dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengembalian dokumen rekam medis. Kita lanjutkan di sini saya berada di bagian analisis dan reporting. Nah, tugas di sini adalah untuk menganalisis dan juga membuat pelaporan ya terkait data-data rekam medis pasien. Nah, di sini nanti kita bisa melakukan analisis dan pengolahan data serta penyajian laporan dengan menggunakan sistem, ataupun nanti dengan cara manual kita bisa membuat grafik visualization ya, nanti menggunakan kertas manual. Namun untuk analisis reporting sebenarnya lebih kepada bagaimana memastikan bahwa data itu nanti kita analisis dengan baik, kemudian kita sajikan sesuai dengan kebutuhan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini adalah nanti fokusnya adalah bagaimana kita menyajikan laporan yang memang baik terkait laporan untuk ke pimpinan ataupun ke institusi luar ya, yaitu pelaporan SIS ya, proses online ya. Itu merupakan salah satu kewajiban atau tanggung jawab yang memang dilaksanakan di atau tanggung jawab tupoksi dari seorang tenaga medis, mulai dari nanti sensus, kemudian sensus kunjungan, kemudian juga sebelum besar penyakit
penyakit, kemudian angka kematian, dan juga beberapa laporan-laporan yang memang disesuaikan dengan kebutuhan atau sesuai dengan Permen tahun 2011 tentang sistem informasi rumah sakit. Oke, saya kira itu. Kita langsung ke sisi sebelah sini. Ini adalah coding dan indexing ya. Jadi kalau kita lihat fungsinya adalah nanti bagaimana seorang tenaga LM dalam hal ini adalah clinical coder memastikan bahwa memberikan kodifikasi penyakit yang memang sesuai dengan diagnosisnya dan juga gejala-gejala yang menyertainya. Nah, di sini kita bisa menggunakan ICD dan turunannya ya. Nah, di sini ICD-10, kemudian ada NCM dan CPC, kemudian masih banyak lagi ya, dan juga beberapa instrumen. Kalau kita masih menggunakan manual, kita bisa memakai kamus ICD ini. Kemudian kalau kita menggunakan elektronik, berarti kita codingnya by elektronik ya, kita menggunakan coding elektronik. Kita masih memakai ICD 10, belum ke 11 ya. Mungkin nanti kalau memang sudah ada peraturan yang berkaitan dengan kewajiban menggunakan ICD 11 ya, nanti kita menyesuaikan. Artinya bahwa selama memang kebutuhan masih di cover di ICD 10 ya, dan sebagainya ya, kita masih menggunakan ICD 10. Nah, kemudian ada form-form yang memang kita gunakan terkait indexing ya. Ya, tentunya pastikan bahwa seorang clinical coder di sini dia harus memahami tentang kaidah-kaidah coding dan juga paham betul tentang bagaimana patologi penyakit itu sendiri. Tentunya adalah berkaitan dengan bahasa-bahasa medis yang nanti akan kita temukan saat kita menentukan kodifikasi di sebuah penyakit. Nah, untuk indexing sendiri adalah artinya bahwa kita melakukan indeks ya, atau mengelompokkan. Saya sering mengatakan bahasa sederhananya adalah indexing itu mengklasterisasi atau mengelompokkan data. Nah, kalau kita menggunakan manual, berarti kita bisa menggunakan bantuan atau instrumen formulir seperti ini, indeks ya. Nah, ini ada indeks operasi atau tindakan. Nah, kalau kita lihat di sini, fungsi kartu indeks adalah mengelompokkan. Mengelompokkan apa? Mengelompokkan kegiatan operasi sesuai dengan kelompoknya atau diagnosisnya. Contoh ini kode rumah sakit, kemudian diagnosisnya apa atau sebab kematiannya apa, kemudian kode ICD-nya apa. Nah, ini kita kelompokkan sesuai dengan ini. Misal di sini diagnosisnya dia untuk tindakan atau operasi ya, misal kasus external cause ya, atau kecelakaan ya, misal gitu kan. Nah, kalau jadi kecelakaan ya berarti diagnosis yang di sini ya nanti berkaitan dengan kejadian tersebut. Jadi tidak mungkin ada penyakit lain yang masuk ke sini. Itu namanya indexing. Artinya kita mengelompokkan. Di sini ada nomor FM, tindakan yang diberikan, tanggal masuk, lama dirawat dan seterusnya. Anda bisa lihat di sini secara detail form yang ada di indeks. Kemudian ini kartu indeks penyakit ya, ini fokus penyakit. Nah, misal di sini diagnosis untuk penyakit hipertensi ya, yang masuk di sini ya hanya penyakit hipertensi saja. Karena dia hanya mengelompokkan satu kelas penyakit. Ini untuk rawat, ini tadi rawat jalan atau darurat, ini untuk rawat inap. Kemudian ini untuk indeks kematian. Nah, diagnosis penyebab kematiannya apa, ini kita masukkan di sini. Kemudian kelompok usianya, kemudian komplikasi operasi. Nah ini meninggalnya kapan gitu kan, kurang dari 40 jam atau lebih dengan 48 jam. Kemudian asal pasien dari mana dan keterangan kasus. Ini juga perlu kita masukkan di sini untuk mengklasterisasi penyebab kematian dari seorang pasien. Ini kalau kita menggunakan cara manual, tapi kalau kita menggunakan elektronik tentunya ya sudah sangat mudah ya. Artinya kita bisa tinggal mengklaster diagnosis sesuai dengan diagnosis pasien. Misal kalau kita ingin mendapatkan laporan tentang kunjungan pasien, dan kita bisa mengindeks kunjungan pasien berdasarkan apa, jenis kelamin atau kunjungan pasien dari tanggal sekian sampai tanggal sekian,
atau melihat tentang data pasien hipertensi yang diubah di rumah X ya, kita indeks itu. Kemudian mengindeks data kematian di rumah X ya, kita tinggal indeks saja. Kalau kita menggunakan elektronik, artinya memang Anda juga harus perlu tahu bagaimana penggunaan secara elektronik ataupun secara manual. Kalau manual ya masih seperti ini, kita membuat form masing-masing. Ya setiap satu yang khusus kita buat satu form khusus sendiri untuk mengindeks saja. Kemudian kalau kita lihat di sini ada alurnya ya. Tadi yang terlewat adalah alur dokumen untuk analisis reporting ya. Tadi saya terlewat belum menjelaskan. Anda bisa lihat di sini mulai dari sensus, ini menerima sensus harian, kemudian petugas menerima, ada rekap, kemudian ada laporan, ini ada indeks penyakit, operasi dan seterusnya, laporan sampai dengan mengumpulkan data yang sifatnya nanti untuk kegiatan laporan rumah sakit atau file rumah sakit. Kemudian kalau yang ini alur dokumen yang dirawat inap dan ini. Kemudian untuk yang ini kita bisa melihat bagaimana prosedurnya sampai dengan pasien. Ini alur dokumen ya, ini sama sebenarnya, hanya memang kalau ini memang fokus untuk rawat inap ya. Ini rawat inap kita melihat bahwa bagaimana kegiatan alur data atau dokumen RM itu berjalan sampai dengan sensus dan pasien itu pulang selesai. Ini juga sama ya, artinya ini kalau di sini kan ini lebih simpel ya, kita lebih simpel. Misal di sini melakukan pemeriksaan cat hasil form dan pasien apakah dia dirawat inap, rawat jalan ataupun dia dapat penunjang dan seterusnya. Artinya bahwa ini menjelaskan tentang kegiatan alur dokumen baik di unit rawat inap atau di IPP itu sendiri. Jadi memang setiap alur nanti menjelaskan tentang prosedur-prosedurnya masing-masing. Kemudian yang sebelah sini, ini bagian assembling ya, bagian assembling. Assembling itu sendiri sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan normatifnya pelantikan atau kalau kita memahami secara utuh bahwa dia melakukan sebuah pemilahan. Di sini kalau Anda lihat alurnya, misal di sini ada dokumen RM, seterusnya kita catat dokumen pola pengendalian ya, kemudian lengkap atau tidak lengkap kita pisahkan seterusnya. Artinya bahwa di sini nanti salah satunya adalah untuk melakukan checking untuk misal ini ada yang lengkap kita lanjutkan, kemudian kita indeks seterusnya, kemudian kalau tidak lengkap ya nanti kita kembalikan. Sebenarnya kegiatan seperti ini sama juga kegiatan yang ada di mutu ya, atau quality mutu dokumen rekam medis. Bagaimana nanti kita memastikan bahwa dokumen RM itu memang secara kualitas dan kuantitas pengisiannya juga lebih baik. Namun selain itu juga memastikan bahwa ketersediaan instrumen atau bahan-bahan yang menunjang kegiatan rekam medis juga harus ada di sini. Contoh di sini ada formulir ya, ini ada form ringkasan uang bisa jelas. Kemudian formulir asesmen, pendaftaran dan sebagainya itu tersimpan di sini semua. Jadi memang ketika nanti dibutuhkan untuk kegiatan operasional di rekam medis ya nanti ini harus memiliki tanggung jawab untuk menyediakan bahan-bahan habis pakai atau instrumen untuk kegiatan di unit rekam medis itu sendiri. Ya, saya kira itu. Baik, demikian sesi tutorial dan praktikum di laboratorium rekam medis prodi RMIK FKM Universitas Bantara Sukoharjo. Tadi Anda sudah belajar tentang bagaimana kegiatan di bagian pendaftaran, kemudian filing, analisis reporting, kemudian coding dan indexing, serta assembling. Selamat belajar dan sukses selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.